Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Top 5 News edisi Februari Polewali Mandar TV kini menyapa Anda dengan sejumlah informasi seputar Polewali Mandar. Bersama saya Sinta, kita ikuti Top 5 News selengkapnya. Haji Andi Ibrahim Masdar, Bupati Polewali Mandar, membagikan 106 sertifikat tanah dan rumah secara gratis kepada masyarakat terdampak banjir tahun 2009 di Desa Lekopadis, Kecamatan Tinambung pada Februari tahun ini. Bupati Polewali Mandar membagikan 106 sertifikat tanah dan rumah secara gratis kepada masyarakat terdampak banjir tahun 2009 di Desa Lekopadis, Kecamatan Tinambung, Kamis 11 Februari 2021. Sertifikat ini bertujuan untuk memberikan hak masyarakat terdampak banjir tahun 2009 atas kepemilikan tanah secara resmi. Pada tahun 2009, sekitar 1 bulan setelah banjir, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar membuka pendaftaran dan mendata nama-nama warga yang terdampak banjir dan rumahnya rusak berat di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Tubi, Taramanu, Alu, Balanipa, dan Tinambung. Pemerintah tidak hanya memberikan lokasi tempat tinggal saja, melainkan juga membangunkan rumah hingga siap ditempati. Pendaftar yang tercatat sebanyak 210 kepala keluarga dan yang sudah diberikan sertifikat 106 kepala keluarga. Sisanya di Desa Tangga-Tangga masih terkendala pembebasan tanah. Meskipun belum bersertifikat, lokasi dan rumah yang diberikan pemerintah di Desa Tangga-Tangga sudah didiami oleh masyarakat korban banjir. Andi Ibrahim Masdar, Bupati Polewali Mandar, menyampaikan sertifikat tersebut memiliki hak legalitas yang baik. Karena selama ini, hampir 8 tahun mereka direlokasikan pasca banjir 2009 lalu, ia juga berharap masyarakat tidak lagi ragu untuk menempati lokasi yang telah disiapkan pemerintah. Yafid SP, Camat Tinambung, mengatakan penyerahan sertifikat korban banjir yang terdampak 2009 hari ini terrealisasikan. Sebelumnya, sertifikat yang diajukan di tahun 2010 namun terdapat beberapa kendala yang ditemui di lapangan, terutama terkait perjanjian dari penerima sertifikat dengan pemerintah bahwa warga yang terdampak banjir diberikan rumah sebagai tempat tinggal oleh pemerintah, tapi banyak masyarakat yang enggan untuk meninggalkan rumah mereka. Lanjut Yafid, kemudian kembali dilakukan pengecekan antara lahan dengan sertifikat. Namun banyak masyarakat yang memindah tangankan atau menjual tanah mereka sehingga sulit untuk menelusurinya terlebih dahulu dan perlu dikunjungi langsung satu persatu rumah masyarakat. Penerima sertifikat ini bukan hanya masyarakat asli Tinambung, melainkan juga ada dari Alu, Balanipa, dan Tutar. Pengacara masyarakat, Muhammad Yusri Saleh, mengatakan perjuangan pembuatan sertifikat ini memakan waktu yang lama dan penuh dengan perjuangan. Salah seorang warga penerima sertifikat, Burhanuddin Idrus, menyampaikan rasa syukur dan berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Polewali Mandar karena masyarakat sudah lama menantikan sertifikat ini. Mursalim, warga penerima sertifikat, juga berterima kasih karena merasa lega dengan pemberian sertifikat dari pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar. Menyikapi harga rumput laut fluktuatif di masa pandemi COVID-19, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar tingkatkan pendampingan 6 kelompok binaan pemerintah. Di masa pandemi COVID-19 ini, harga rumput laut di tingkat petani mengalami fluktuasi. Menyikapi kondisi ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar tingkatkan pendampingan dan dukungan pada 6 kelompok budidaya perikanan, wilayah Kelurahan Lantora dan Takatidung, Kecamatan Polewali, serta Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo. Muhammad Akbar, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, menjelaskan penyebab terjadinya perubahan harga tidak tetap rumput laut di tingkat petani disebabkan faktor kondisi pasar ekspor rumput laut di masa pandemi. Untuk antisipasi permasalahan petani, pihaknya berupaya meningkatkan kunjungan kerja penyuluh perikanan, melaksanakan pelatihan praktis bagi petani rumput laut, dan pengadaan bibit unggul. Ahmad, Kepala Bidang Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan, menyebut pembudidaya rumput laut di tingkat petani di Kabupaten Polewali Mandar tetap antusias mengembangkan usaha, dan harga jual rumput laut sebesar Rp14.500 masih cukup kondusif. Laut olahan budidaya daerah ini banyak dimanfaatkan untuk kuliner dan kosmetik kualitas ekspor. Produksi rumput laut Kabupaten Polewali Mandar saat musim panen mencapai 400 ton tiap tahun.
Tim Warta Kominfo SP, Polewali Mandar. Sementara itu, menyikapi kabar yang beredar terkait keluhan para petani di Kabupaten Polewali Mandar terhadap anjloknya harga gabah dan beras, Pemkab Polewali Mandar optimalkan pemantauan serta pengawasan pembelian dan penimbunan gabah dan beras. Menyikapi kabar yang beredar terkait keluhan para petani di Kabupaten Polewali Mandar terhadap anjloknya harga gabah dan beras, Pemkab Polewali Mandar optimalkan pemantauan serta pengawasan pembelian dan penimbangan gabah dan beras terutama pada saat musim panen. Salah satu kegiatan pemantauan serta pengawasan tersebut digelar Rabu 17 Februari 2021 yang diawali dengan pertemuan melibatkan berbagai unsur terkait. Sebelumnya Pemkab Polewali Mandar telah melakukan pertemuan melibatkan Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi, penggiling dan petani pada hari Kamis 11 Februari 2021. Pertemuan awal tersebut menghasilkan kesepakatan untuk musim panen 2021 sebagai berikut. Pertama, harga gabah di tingkat petani Rp4.700 per kilogram dengan potongan 5 kg sampai dengan 10 kg berdasarkan kualitas gabah dan harga gabah di penggilingan Rp5.000 per kilogram. Kedua, yaitu diadakan pertemuan atau rapat kembali setiap 2 atau 3 minggu menjelang musim panen padi berikutnya. Dan yang ketiga, perlu adanya penteraan kembali terhadap timbangan yang dimiliki atau digunakan oleh pedagang guna menghindari terjadinya kesalahan pada saat melakukan penimbangan gabah di lapangan, terutama pada malam hari. Sukirman SHMM, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda menyampaikan, titik pengawasan dan pemantauan yang dilakukan mulai dari Baseang, Kanang, Binuang hingga Paku dan sesuai hasil rapat. Jika ada yang melanggar akan diberikan sanksi berupa teguran sampai pengambilan atau menyita alat timbangan atau tera yang dilakukan di tempat atau di kantor. Ketua Perpadi Hamzah Syamsuddin mengungkapkan sidak dilakukan hingga malam hari dan dia berharap panen akan datang, potongan yang berlaku hanya 2 kg saja. Majid, warga pembeli gabah, mengatakan harga gabah sesuai dengan kualitasnya. Jika normal gabah juga dibeli dengan harga normal dan potongan yang diberikan gabah sesuai dengan kesepakatan. Ini pengecekan ini yang ada di Sulbarto seluruh baik semua teman-teman dia tahu bahwa kita betul-betul nimbang normal dengan harga normal juga. Tapi kalau di luar daripada gabah tidak normal, itu kan lain hitungannya. Ada kan dibilang kadar hijau, kadar hampa, kadar basah. Itu kena pasal semua. Apalagi kalau basah tinggal seumpamanya, itu kan mesti kita tambah potongan sesuai potongan yang kita sepakati itu, Pak. Pertemuan ini dipimpin atau difasilitasi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Kabak Administrasi Perekonomian dan SDA, Kepala Bulog Subdivre Polman, perwakilan TNI Polri, Satpol PP, Kabid Informasi dan Komunikasi Pelayanan Publik Dinas Kominfo SP, dan jajaran bagian perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Tim Warta Kominfo SP, Polewali Mandar. Informasi selanjutnya, pada pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tanggal 16 sampai dengan 25 Februari 2021, sebanyak 2.096 orang tenaga kesehatan telah menjalani vaksinasi. Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Polewali Mandar melaporkan 70,64% cakupan vaksinasi COVID-19. Pada pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tanggal 16 sampai dengan 25 Februari 2021, sebanyak 2.096 orang tenaga kesehatan telah divaksin.
1.567 nakes menerima vaksin dosis kedua dan 529 nakes menerima vaksin dosis pertama. Dengan demikian, dari sasaran vaksin sebanyak 2.967 nakes, maka cakupan vaksinasi COVID-19 tenaga kesehatan sebesar 70,64%. Haji Haidar, Kepala Bidang Penanggulangan Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, menyampaikan hasil pelaksanaan vaksinasi pada periode tanggal 16 sampai dengan 25 Februari 2021. Total sasaran vaksinasi nakes terjadi penambahan dari 2.590 menjadi 2.967 sebagai akibat adanya penambahan registrasi, baik secara online maupun manual. Nakes yang menjalani screening untuk dosis kedua sebanyak 1.607 orang dan untuk dosis pertama yang merupakan nakes mengalami penundaan dari pemberian vaksin pada periode jadwal pertama sebanyak 899 orang, sehingga total screening sebanyak 2.506 orang. Selanjutnya, nakes menjalani vaksinasi dosis kedua sebanyak 1.567 dan sebanyak 529 orang untuk dosis pertama. Dengan demikian, jumlah keseluruhan nakes yang telah menjalani vaksinasi, baik itu yang sudah mendapatkan dosis kedua maupun yang masih dosis pertama, sebanyak 2.096 orang atau dengan cakupan 70,64%. Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaannya, screening untuk dosis kedua sebanyak 1.607 tenaga kesehatan dan untuk screening dosis 1 yang status tidak diberikan atau tunda, sehubungan dengan adanya perubahan tata laksana vaksinasi atau terkait dengan format screening, maka dosis 1 di pemberian kedua sebanyak 899 orang tenaga kesehatan, sehingga jumlah nakes pemberian dosis 1 dan dosis 2 sebanyak 2.506 orang tenaga kesehatan. Capaian pelaksanaan vaksinasi pemberian kedua vaksinasi COVID yang diawali dengan jumlah sasaran sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran dari piker atau sasaran awal itu berjumlah 2.590 nakes, ya. Namun karena adanya penambahan, apakah itu secara online ataupun secara manual, itu bertambah menjadi sasaran kita menjadi 2.967, ya. Dan terkait dengan pelaksanaannya, kita melakukan screening untuk dosis kedua itu sebanyak 1.607 nakes, ya. Dan untuk screening dosis 1 yang kemarin status tidak diberikan atau ditunda sehubungan dengan adanya perubahan tata laksana vaksinasi atau terkait dengan format screening, maka untuk dosis 1 di pemberian kedua itu sebanyak 899 nakes. Nah, jadi jumlah nakes dari pada pemberian kedua ini untuk dosis 1 dan dosis 2 itu sebanyak 2.506 nakes, ya. Jadi nakes yang divaksinasi, apakah itu dosis kedua atau dosis pertama, itu sebanyak 2.506 orang nakes. Kemudian untuk jumlah yang divaksinasi itu untuk dosis 2 dan dosis 1 itu sebanyak 2.096 orang, ya, tidak divaksin sebanyak 64 orang dan tunda 392 orang. Ya. Selanjutnya kami laporkan juga bahwa untuk nakes dengan status penyintas COVID itu sebanyak 303 orang. Jadi itu untuk semua puskesmas
atau dalam artian bahwa terdiri dari 20 puskesmas, 2 rumah sakit dan dinas kesehatan. Kemudian ditambah juga dengan ibu hamil 88 orang, sehingga yang tidak divaksinasi yaitu penyintas dan bumil itu sebanyak 391 orang. Kemudian diantaranya itu terdapat juga beberapa yang tidak divaksinasi. Ya, dosis 2 dengan berbagai masalah kesehatan itu sebanyak 62 nakes, ya, tanpa alasan dan tidak diberikan vaksinasi itu sebanyak 17 orang. Ya. Dan untuk dosis 1 dengan berbagai masalah kesehatan, artinya ada yang ISPA, ada yang ada yang demam dan sebagainya, itu sebanyak 313 orang. Jadi untuk dosis 1 itu yang tidak diberi, yang ditunda, yang tidak divaksin, itu sebanyak 413 orang. Jadi sehingga secara total nakes yang tidak divaksinasi itu sebanyak 492 orang, selain yang penyintas dan bumil, ya, sehingga cakupan vaksinasi kita hingga hari ini, apakah itu dosis kedua atau dosis pertama, sebagai jumlah seluruh nakes yang divaksinasi itu sebanyak 2.096 orang. Untuk pelaksanaan tahap kedua vaksinasi sebagaimana jadwal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pelaksanaannya pada Minggu ke-4 Februari. Namun hingga saat ini vaksin COVID-19 terdistribusi diperkirakan tiba di Kabupaten Polewali Mandar pada hari Selasa 2 Maret 2021. Tim Warta Kominfo SP, Polewali Mandar. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berhasil meraih indeks 3,30 pada evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE tahun 2020 dari Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia. Berdasarkan laporan hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE tahun 2020 Kementerian PAN dan RB tanggal 20 Januari 2021, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dinyatakan berhasil meraih indeks SPBE 3,30 dengan predikat baik. Dari range indeks SPBE 0 sampai dengan 5, capaian indeks 3,30 ini semakin memantapkan kualitas penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik Kabupaten Polewali Mandar menjadi yang terbaik di Sulawesi Barat, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Bertekad untuk lebih meningkatkan capaian SPBE, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar laksanakan rapat tindak lanjut hasil evaluasi SPBE tahun 2020, Rabu 24 Februari 2021, bertempat di ruang pola kantor Bupati. Haji Andi Ibrahim Masdar, Bupati Polewali Mandar, sangat mengapresiasi pencapaian dalam aspek SPBE ini dan mengharapkan jajarannya untuk terus meningkatkan inovasi dan kualitas pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Polewali Mandar, Haji Andi Ibrahim Masdar, mengucapkan terima kasih kepada seluruh OPD dengan hasil evaluasi SPBE tahun 2020 dari Kementerian PAN RB, Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan indeks 3,30 dengan predikat baik. Mudah-mudahan ke depan dengan kerjasama pemanfaatan teknologi informasi komunikasi bisa membuat Polewali Mandar semakin maju ke depannya, agar Polewali Mandar bisa menaikkan dari predikat baik menjadi sangat baik. Itulah harapan saya kepada seluruh OPD yang ada di Polewali Mandar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polman Jago.
Rapat yang berlangsung tepat pukul 8 pagi itu dipimpin langsung Bupati Polewali Mandar bersama Wakil Bupati dan diikuti oleh para staf ahli Bupati, para asisten sekretaris daerah, para kepala perangkat daerah, para kepala bagian Setda. Rapat juga diikuti secara virtual melalui Zoom meeting oleh para pengelola sistem informasi di semua perangkat daerah. Inengat Risumadana, Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar, dalam laporannya menyampaikan bahwa indeks XPBE merupakan salah satu indikator sasaran dari tujuan RPJMD 2019-2024, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern. Capaian SPBE di tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan, yang mana pada tahun 2018 indeks XPBE di angka 2,51 atau predikat cukup, dan tahun 2019 indeks XPBE di angka 2,57 atau predikat cukup, dan di tahun 2020 mencapai 3,30 atau predikat baik. Sejumlah langkah tindak lanjut perbaikan SPBE yang akan diupayakan antara lain penyempurnaan rencana induk SPBE, perbaikan manajemen kinerja tim pengarah SPBE, perbaikan proses bisnis SPBE, perbaikan tata kelola anggaran TIK, perbaikan pengoperasian pusat data, peningkatan integrasi sistem informasi, peningkatan pemanfaatan TIK pada layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik. Sebagaimana diketahui, untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan SPBE, maka pemerintah telah membentuk tim koordinasi SPBE nasional yang terdiri atas Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, Kementerian PPN atau Bappenas, BSSN, dan BPPT. Pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilaksanakan setiap tahunnya ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi SPBE. Evaluasi SPBE dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, metode tingkat kematangan proses yang terdiri atas 5 level, yaitu level rintisan, level terkelola, level terstandarisasi, level terintegrasi dan terukur, dan level optimum sebagai level kematangan proses yang tertinggi. Kedua, metode tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis yang terdiri atas 5 level, yaitu level informasi, level interaksi, level transaksi, level kolaborasi, dan level optimalisasi. Selanjutnya dalam evaluasi SPBE terdapat 3 domain dan aspek penilaian, yaitu domain pertama, kebijakan SPBE terdiri atas penilaian. Aspek 1, kebijakan dan tata kelola SPBE meliputi kebijakan tim pengarah SPBE, inovasi proses bisnis, rencana induk SPBE, anggaran dan belanja TIK, pengoperasian pusat data, integrasi sistem aplikasi, penggunaan aplikasi umum berbagi pakai. Aspek 2, kebijakan layanan SPBE meliputi layanan naskah dinas, manajemen kepegawaian, manajemen perencanaan dan penganggaran, manajemen keuangan, manajemen kinerja, layanan pengadaan, pengaduan publik, dokumentasi dan informasi hukum, whistleblowing system, dan kebijakan layanan publik instansi pemerintah. Domain 2, tata kelola SPBE terdiri atas penilaian. Aspek 3, kelembagaan. Aspek 4, strategi dan perencanaan. Aspek 5, teknologi informasi dan komunikasi. Domain 3, layanan SPBE terdiri atas penilaian. Aspek 6, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Aspek 7, layanan publik berbasis elektronik. Adapun predikat indeks XPBE sebagai berikut. Indeks kurang dari 1,8 predikat kurang, indeks 1,8 sampai dengan kurang dari 2,6 predikat cukup, indeks 2,6 sampai dengan kurang dari 3,5 predikat baik, indeks 3,5 sampai dengan kurang dari 4,2 predikat sangat baik, indeks 4,2 sampai dengan 5,0 predikat memuaskan. Tim Warta Kominfo SP, Polewali Mandar. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Top 5 News Polewali Mandar TV edisi kali ini. Tetap hadir bersama kami di Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah. Mari menjaga kesehatan di masa pandemi, bersama kita cegah penyebaran COVID-19 dengan senantiasa disiplin 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Sinta undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan.